Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 RSDM yang beranggotakan Saya Zahra Widya dengan NIM 123190078 sebagai HRD. saya Rizky Bella Maksada dengan NIM 122190123 sebagai pelamar kandidat 2. Saya Tegar Nova Tirano, NIM 1219087 berperan sebagai kandidat 1. Saya Marsalania Lama dengan NIM 122190035 sebagai pelamar kandidat 3. Dan saya Sofia Farah Putri Danila dengan NIM 122190180 sebagai pelamar kandidat 4. Di video ini kami akan menampilkan proses interview khususnya sebagai staf HM. Selamat menyaksikan. Oke, silakan kandidat selanjutnya. Selamat datang, selamat dulu. Selamat pagi, selamat datang di Indonesia. Sebelumnya, saudara boleh memperkenalkan diri secara singkat? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Tegar Nova Tirano. Saya lulusan Teknik Industri dari kampus Institut Teknologi Sumatera. Saya mempunyai minat di bidang manajemen terkhususnya human resource. Untuk pengalaman atau magang terkait? Saya pernah magang di suatu PT namanya PT Biru Langit Sejahtera. Itu saya mengurusi data-data karyawan yang ada di sana gitu. Lebih ke merapikan folder aja sih. Silakan dulu. Oke. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Kenalkan, nama saya Rizky Bella Maksada. Saya merupakan lulusan S1 Manajemen dengan indeks nilai kumulatif saya 3,3 dari 4,0. Saya memiliki pengalaman 2 tahun sebagai staf PPIC di perusahaan manufaktur. Selamat dulu. Oke, memperkenalkan diri, nama saya Marsalania Lama. Saya dari lulusan Teknik Industri, tepatnya di Universitas Swasta. Sebelumnya saya juga pernah mengikuti magang di perusahaan yang cukup besar. Di sana saya cukup mengendarai skill CV. Setelah itu di perkuliahan itu juga saya tidak diam saja. Saya mengikuti banyak panitiaan dan juga organisasi sehingga membantu saya dalam komunikasi yang baik dan juga kerjasama tim yang baik. Selamat datang dulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Farah Putri Danila. Di sini saya lulusan S1 Manajemen dari kampus Universitas Brawijaya. Lalu untuk background sendiri saya memiliki background atau pengalaman magang di ASKA. Di situ saya ada di bagian human capital yang tentunya selaras dengan human resource. Oke, dengan pengalaman magang saudara, apakah saudara sudah memahami fungsi HR? Paham sedikit-sedikit sih. Kayak perusahaan tuh harus punya orang-orang yang tepat di divisinya masing-masing gitu. Ngembangin mereka training, terus ngatur administrasi kayak penggajian karyawan dan lain-lain gitu. Menurut saya, fungsi dari HR sendiri itu merupakan pertama itu dia memastikan perusahaan memiliki SDM yang tepat, mulai dari proses rekrutmen, administrasi karyawan, absensi, hingga mendukung kesejahteraan dan kedisiplinan karyawan. HR juga menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawan agar operasional khususnya di area produksi dapat berjalan lancar tanpa terkendala. Baik Ibu, untuk fungsi HR sendiri saya sudah cukup paham di mana fungsi HR itu bakal memastikan perusahaan itu memiliki sumber daya manusia yang tepat, kompeten, dan bekerja dalam lingkungan yang sehat. Di mana HR ini itu tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga berperan dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dan juga karyawan yang bekerjanya. Selain itu juga dapat mengembangkan kompetensi karyawan serta memastikan semua proses itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, HR ini itu adalah fondasi yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan juga profesionalisme perusahaan. Kalau menurut saya itu HR memiliki peran untuk memastikan seluruh siklus SDM atau sumber daya manusia itu berjalan efektif, mulai dari rekrutmen, pengembangan, administrasi, dan memastikan kepatuhan dan terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Jadi kayak HR itu nggak cuma semerta-merta tentang perekrutan, tapi juga ada elemen yang lain. Oke, peran utama staf HR di perusahaan yang paling saudara minati dan kuasai dari berbagai fungsi HR seperti rekrutmen, payroll, dan training. Kalau menurut Ibu saya cocok di bidang apa? Kalau menurut saya sih, saya di rekrutmen ya, karena saya suka proses screening pekerja, kandidat. Nah,
yang akan melamar, terus wawancara juga, terus nyari orang yang cocok sama culture perusahaan yang mungkin nanti saya tempat kerja gitu. Yang paling menarik bagi saya itu adalah di bidang rekrutmen, karena selama saya bekerja sebagai PPIC, saya sering berkoordinasi dengan HR terkait dengan kebutuhan SDM di produksi, sehingga saya memahami pentingnya ketepatan orang pada posisi yang tepat. Selain itu, saya terbiasa melakukan analisis beban kerja secara sederhana, membuat laporan kebutuhan manpower, dan berkomunikasi dengan berbagai tim. Baik, Ibu izin menjawab, saya paling tertarik pada fungsi rekrutmen dan juga pengembangan karyawan. Karena saya percaya bahwa memilih orang yang tepat dan membantu mereka berkembang akan memberikan dampak yang besar bagi perusahaan kita. Saya menikmati proses menganalisis kecocokan kandidat dalam kebutuhan tim, serta membantu menciptakan sistem kerja yang rapi dan juga nanti akan terstruktur. Selain itu, saya juga tertarik mempelajari lebih dalam tentang panel, absensi, dan juga administrasi SDM agar nantinya dapat memberikan kontribusi yang menyeluruh. Kalau ditanya paling tertarik, saya paling tertarik pada payroll karena saya suka pekerjaan yang sistematis dan detail dan juga membutuhkan perhitungan. Saya juga cukup paham komponen gaji, perhitungan, dan nyaman mengolah data di Excel untuk memastikan hasil yang akurat karena background saya kan manajemen, jadi saya memiliki pengalaman di bidang tersebut. Oke, sebagai staf HR yang baru, data apa saja yang akan Anda kumpulkan dan analisis pertama kali untuk menentukan akar masalah yang sebenarnya? Sebagai staf HR nanti, palingan data-data yang kumpulin itu data produktivitas, absensi, turnover, sama hasil evaluasi kinerja gitu. Oh ya, jangan lupa feedback karyawan juga. Nah terus dari situ bisa kelihatan tuh, misalnya sering keterlambatan, beban kerja yang nggak seimbang, atau komunikasi yang kurang efektif, sehingga jelas akar masalahnya gitu. Baik, sebagai staf HR yang baru, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menemukan dan menganalisis data objektif yang dapat menunjukkan akar masalah sebenarnya, terutama di area SDM. Selain gaji, data yang menurut saya penting untuk dikumpulkan dan dipetakan terlebih dahulu yaitu pertama data absensi, di mana tingkat ketidakhadiran yang diketahui, lalu data turnover dan exit interview, data kinerja, dan banyak lagi data yang berkaitan dengan SDM. Dari seluruh data tersebut, saya akan memetakan dan menemukan akar masalah yang paling dominan dengan pendekatan berbasis data. Dapat menentukan apakah isu terutamanya berasal dari beban kerja, manajemen, atau lingkungan kerja yang ketidaksesuaian dengan kompetensi SDM tersebut. Baik, Ibu, jika saya menjadi staf HR yang baru, hal pertama yang saya lakukan itu akan mengumpulkan data absensi, terus tingkat keterlambatan, turnover karyawan, terus hasil penilaian kinerja, data beban kerja tiap divisinya, serta hasil exit interview jika tersedia. Saya juga akan melihat data pelatihan yang pernah dilakukan dan tingkat partisipasi karyawan dalam program pengembangannya. Nah, dari data tersebut saya bisa menganalisis nih pola seperti divisi mana yang paling sering lembur, alasan karyawan keluar, terus area mana yang membutuhkan perbaikan. Nah, dengan begitu solusi yang diberikan tuh bakal lebih tepat sasaran dan bukan hanya berdasarkan asumsi saja. Sebagai staff HR yang baru, mungkin data yang pertama saya kumpulkan itu ada data absensi, turnover, terus evaluasi kinerja karyawan, keluhan karyawan, dan beban kerja tiap posisi. Jadi dari data tersebut saya bisa melihat pola masalah seperti ketidakhadiran, tingginya resign atau turnover, gap antara kompetensi antar karyawan atau isu manajemen, sehingga akar masalahnya bisa saya lebih mudah identifikasi. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Anda berkontribusi untuk menciptakan lingkungan tim yang positif dan mendukung, terutama saat tim sedang menghadapi beban kerja yang tinggi? Biasanya sih saya dengan tim itu komunikasi secara terbuka gitu. Bantu kalau ada yang stuck dan jaga suasana tetap tenang saat deadline yang tinggi. Dengan gitu kerjaan tetap jalan dan tim nggak mudah stres. Di saat beban kerja yang tinggi, saya akan selalu menjaga komunikasi terbuka dengan tim produksi dan warehouse. Saya memastikan informasi prioritas pekerjaan disampaikan secara jelas supaya tidak terjadi miskomunikasi. Saya juga terbiasa membantu rekan tim ketika terjadi bottleneck, misalnya membantu pengecekan stok atau menginput data jika mereka kewalahan. Saat tim sedang beban kerja tinggi, saya berusaha pastinya untuk menjadi pribadi yang tetap tenang, lalu tetap komunikatif juga dan juga suportif. Terus saya terbiasa juga membantu mengatur prioritas kerja, terus menjaga komunikasi tetap terbuka dan memastikan setiap anggota tim itu nantinya merasa didengar oleh saya.
Saya percaya juga bahwa suasana kerja yang positif itu nantinya bisa diciptakan dari sikap saling menghargai, saling membantu, dan juga menjaga profesionalisme meskipun dalam tekanan yang cukup tinggi. Tentunya saya akan membuat komunikasi yang jelas, membantu prioritas kerja tim, lalu menawarkan bantuan kalau misalnya memang dibutuhkan dan saat beban kerjanya sedang tinggi-tingginya supaya tugas tim ini selesai tepat waktu dan suasana kondusif dan sesuai dengan budaya kerja perusahaan tersebut. Oke, untuk keahlian Microsoft Office yang saudara kuasai? Saya mahir Microsoft Word, Excel, dan Visio. Di Word itu ya untuk membuat laporan, terus di Excel kita ada pengolahan data, dan biasa di Visio itu membuat bagan-bagan struktural gitu. Oke, terima kasih saudara atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Untuk Microsoft Office yang saya kuasai itu terdapat pada Microsoft Office Excel karena saya terbiasa mengolah data dan menganalisis hasil data menggunakan rumus lookup dan if di Microsoft Office Excel sendiri. Untuk Word dan PowerPoint? Untuk Word dan PowerPoint itu saya sangat jarang menggunakannya karena saya lebih menggunakan Excel. Terima kasih saudara atas waktunya. Selamat siang. Untuk Microsoft Office yang saya kuasai cukup banyak. Untuk fokusnya sendiri pada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Untuk Microsoft Excel sendiri saya juga biasanya menggunakan rumus-rumus. Terus untuk Word saya juga biasanya membuat template laporan yang terstruktur, jadi akan memudahkan karyawan lain dalam membuat laporan. Terus untuk PowerPoint saya juga biasanya, terutama saat perkuliahan dan juga magang, saya biasa mendapat tugas membuat PowerPoint tersebut. Oke, terima kasih saudara atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih Ibu. Baik, kalau ditanya Microsoft Office mungkin hampir semuanya, tapi yang paling saya mahir itu Microsoft Excel karena saya memiliki sertifikasi di Microsoft Excel. Lalu untuk Microsoft Word dan Microsoft Point tersebut tentunya saya memiliki kompetensi di Microsoft Office tersebut karena memang dari kuliah kan sudah sering dipakai. Oke, terima kasih saudara atas waktunya. Selamat sore. Sekian video dari kami. Terima kasih.